Selamat pagi semua. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya Cindy Septika bersepakatan dengan MPM 0211232337 dari kelas 3B. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ETS dari mata kuliah Communication and Negotiation dengan dosen pengampu Ibu Yeti Husnul Hayati SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu komunikasi krisis dalam bisnis, mengelola reputasi yang bijak. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari komunikasi krisis dalam bisnis, mengelola reputasi yang bijak. Apa sih latar belakangnya? Yaitu ada mengacu pada pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam menghadapi situasi yang krisis. Dapat merugikan citra reputasi suatu perusahaan. Dalam dunia bisnis, krisis dapat datang dalam bentuk apapun, seperti masalah produk, skandal, dan kegagalan operasional. Mengelola komunikasi dengan bijak dalam situasi krisis sangat penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra. Selanjutnya ada bagaimana komunikasi krisis dalam bisnis mengelola reputasi dengan bijak di masa lalu. Pada masa lalu, komunikasi dalam bisnis lebih sederhana dan terbatas pada cara-cara tradisional seperti komunikasi lewat media massa, konferensi pers, dan surat kabar. Contoh misalnya pada krisis seperti Toyota pada tahun 2009. Harus menghadapi masalah besar terkait kualitas mobil mereka. Bagaimana sih komunikasi krisis dalam bisnis mengelola reputasi dengan bijak di masa sekarang? Pada masa sekarang, di era digital, komunikasi krisis telah berkembang pesat dengan hadirnya media sosial dan platform online. Sebuah krisis bisa menyebar dengan cepat dan memiliki dampak besar pada reputasi bisnis. Contoh misalnya, perusahaan seperti Starbucks seringkali terlibat dalam kontroversi dan politik. Bagaimana komunikasi krisis dalam bisnis mengelola reputasi dengan bijak di masa depan? Di masa depan, komunikasi krisis dalam bisnis kemungkinan akan semakin dipengaruhi oleh kecerdasan pembuatan AI, analitik data, dan otomatisasi. Teknologi dapat membantu perusahaan dalam memantau dan mengantisipasi potensi krisis lebih cepat. Contoh misalnya, dalam situasi krisis lingkungan atau sosial, perusahaan yang berinvestasi dalam berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, masalah dalam komunikasi krisis dalam bisnis mengelola dengan bijak. Yang pertama ada krisis yang menyebar cepat, yaitu di era digital dan media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Sebuah krisis yang muncul bisa viral dalam hitungan jam, merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Yang kedua ada kurangnya persiapan, yaitu banyak perusahaan tidak memiliki perencanaan komunikasi krisis yang terstruktur yang baik. Yang ketiga ada kehilangan kepercayaan konsumen, yaitu krisis yang tidak dikelola dengan bijak seringkali membuat konsumen kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan dan hilangnya pelanggan setia. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama ada mempersiapkan rencana komunikasi krisis yang terstruktur, yaitu setiap perusahaan memiliki rencana komunikasi krisis yang jelas, yang mencakup prosedur langkah demi langkah untuk merespon krisis. Yang kedua, ada transparansi dan respon cepat, yaitu saat krisis terjadi, perusahaan harus segera merespon dengan transparansi, mengakui masalah yang ada, dan memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasinya. Yang ketiga ada menggunakan media sosial dan teknologi, yaitu mengingat kecepatan penyebaran informasi di media sosial, perusahaan
harus siap untuk berkomunikasi langsung dengan audiens mereka melalui platform ini, menanggapi komentar dan kritik secara langsung. Selanjutnya, ada manfaat dari komunikasi krisis dalam bisnis mengelola reputasi yang bijak, yaitu yang pertama, ada memperkuat kepercayaan publik. Dengan respon yang cepat, jujur, dan transparan, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan publik bahkan setelah krisis terjadi. Yang kedua, ada mengurangi dampak keuangan dan reputasi, yaitu dengan mengelola krisis dengan bijak, perusahaan dapat meminimalkan dampak finansial yang disebabkan oleh penurunan penjualan, pemulihan reputasi yang lebih cepat, dan lebih sedikit kehilangan pelanggan. Yang ketiga, ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika perusahaan berhasil mengatasi krisis dengan cara mengangkat loyalitas pelanggan yang lebih cenderung mendukung perusahaan yang menunjukkan integritas dan komitmen terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, ada membangun citra positif. Respon yang baik terhadap krisis dapat membantu perusahaan membangun citra positif di mata masyarakat. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, memperkuat reputasi perusahaan, yaitu saat sebuah perusahaan menghadapi krisis, mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial dengan merespon secara transparan dan efektif. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik yang dapat gilirannya memperkuat reputasi mereka. Yang kedua, ada memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan. Peluangnya yaitu dalam menghadapi krisis, perusahaan juga berkesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholders seperti investor, karyawan, dan mitra bisnis. Respon yang baik menunjukkan komitmen perusahaan kepentingan semua pihak. Yang ketiga, ada meningkatkan kredibilitas dan keunggulan kompetitif. Peluangnya yaitu perusahaan yang dapat mengelola krisis dengan bijak seringkali dihargai lebih tinggi oleh konsumen dan mitra. Mereka yang memiliki reputasi dalam menangani krisis yang lebih bijak bisa dianggap lebih stabil. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah ucapan. Saya akhiri dengan selamat pagi.